Ya, saksi Pak Rahmat Gobel. Bicara tentang stabilitas dan penjagaan stok gula, tentunya linear dengan pabrik gula, ya kan? Nah, di zaman Bapak sebagai Menteri, kita punya pabrik gula berapa banyak, Pak? Nah, ingat saya, Pak. Banyak ya? PTPN itu banyak, Pak, tapi saya nggak ingat. Ya. Kalau untuk BUMN itu PTPN. PTPN ya. Ya. Kalau yang swasta? Yang apa, Pak? Yang swasta, pabrik gula swasta. Gula apa? Swasta. Swasta saya nggak ingat. Tapi ada. Ada. Itu kan apa? Ada gula rafinasi, ada gula kristal putih, ya kan? Nah, yang menjadi tanggung jawab Bapak sebagai Menteri dalam hal menjaga stok gula dan stabilitas harga itu terhadap gula yang mana? Apakah Dua-duanya, Pak? Dua-duanya. Oke. Kalau untuk gula rafinasi itu peruntukannya untuk apa, Pak? Untuk industri. Untuk industri. Kalau gula kristal putih? Untuk pasar. Untuk pasar ya. Bicara di tahun 2014, sejak Bapak menjabat Oktober 2014 sebagai Menteri, ya. Sepanjang 2014 ada nggak rakortas ya, rapat koordinasi terbatas dengan Menteri Perekonomian, ya kan, termasuk dengan menteri terkait. Ya, rapat untuk itu ada, tapi saya lupa bulannya apa, tahunnya berapa saya lupa. Ada 2014 atau 2015 saya nggak ingat. Oke, artinya 2014 ada rapat, salah satunya membahas tentang stabilitas gula, ya Pak. Oke, outputnya apa Pak dari rapat itu? Saya lupa, Pak, putusannya. Apakah memang ada kebutuhan gula yang tinggi waktu itu dan harga gula yang tinggi, kemudian perlu dilakukannya upaya menjaga stok gula dan stabilitas harga? Mohon maaf, saya nggak ingat, Pak, isi rapat waktu itu. Apa nggak ingat ya? Bagusnya persidangan ini bawa data, Pak, biar membantu ingatan gitu ya. Iya, Pak. Iya, biar fakta yang ada bisa kita dengarkan. Di dalam berita acara pemeriksaan Bapak ini, ya, saya melihat ada surat operasi pasar, ya, persetujuan operasi pasar yang tadi juga sudah disinggung. Ini terbit suratnya tanggal 4 Juni 2015. Itu untuk Koperasi Umum Induk Koperasi Kartika. Ya, ini koperasi apa ini, Pak? Kartika ini. Koperasi Angkatan Darat ya, Pak? Angkatan Darat. Nah, bisa cerita nggak, Pak, latar belakang kenapa kemudian ada surat ini? Ya, karena saya mendapatkan penjelasan bahwa perlu ada operasi pasar di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah yang agak rawan, Pak. Makanya karena ini koperasi Angkatan Darat, ya saya percaya Pak, Angkatan Darat kan mereka punya jaringan yang saya pahami. Data dari mana itu, Pak? Data maksudnya? Tadi Bapak sampaikan data kan? Ya, artinya Bapak terima data atau ada terima laporan? Saya kan dapat punya masukan dari dirjen saya. Memang di lokasi ini kita perlu. Konkretnya, Pak, ya, apa Pak? laporkan kepada Bapak waktu itu? Konkretnya seperti apa? Sehingga kemudian harus ada surat ini. Daerah tertinggal yang memang harus dijaga. Ya, kondisinya gimana daerah tertinggal itu? Apakah memang stok gulanya nggak ada, minim, atau harga gulanya naik di sana? Iya, ada dua itu, Pak. Stok gula mungkin tidak ada sehingga harganya naik. Kan kementerian harus menjaga stabilitas harga, Pak. Baik. Itu daerah. Dan stabilitas harga itu bisa saja karena stoknya nggak ada, ya, atau kurang, ya, atau distribusinya yang tidak lancar. Masih ingat berapa harga gula waktu itu? Wah, nggak ingat saya, Pak. Tidak ingat ya. Oke. Kemudian apakah ini tidak diperlukan adanya rakortas sebelum adanya surat kepada koperasi ini? Kalau distribusi menurut saya sih nggak perlu diratas, Pak. Tidak perlu diratas. Jadi langsung bisa kalau ratas, menitipkan ya. ini. Iya, Pak. Gitu ya? Iya. Ya. Kemudian pelaksananya gimana, Pak? Terhadap
koperasi ini? Bagaimana pelaksanaan oleh koperasi? Itu diatur oleh dirjen saya. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri yang mengaturnya. Apakah ditentukan jumlah daerahnya di mana saja? Iya, kemudian betul. kuota masing-masing berapa banyak masing-masing daerah? Wilayahnya iya, kuotanya tergantung daripada di kebutuhan di daerahnya masing-masing. Ini daerah terluar semua? Mestinya daerah terluar. Ya kan, setelah dilaksanakan Terdepan. kan Iya. ada laporannya, Pak. Masih Siapa? ingat, Pak? Setelah Saya nggak ingat koperasi laporannya. Kartiga ini, Laporannya dikelola oleh dirjen saya. Bapak tidak ingat. Ya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Kemudian koperasi ini kan bukan produsen. Ya. Bagaimana mekanismenya bisa mereka memperoleh gula? Dirjen itu yang mengatur adalah dirjennya, Pak. Iya, saya ingat Bapak. Seingat saya dirjen yang mesti mengatur. Dirjen kan juga ada reportnya ke Bapak, ada laporannya. Saya belum lihat laporannya, Pak. Oh, nggak ada laporannya? Belum. Karena ada laporannya, tapi kan saya cuma 10 bulan, Pak. Lah iya. Oh, Setelah itu kan laporannya bisa 2 bulan, 3 bulan. Jadi saya nggak tahu, Pak. jadi saat Bapak menjabat, intinya yang Bapak sampaikan, di saat Bapak menjabat, Bapak tidak pernah membaca laporan dari Dirjen. Ya. Tapi Tentang dalam pelaksanaan surat ini. saya harus mereka memberikan laporan. Itu ada. Iya, laporannya itu belum sempat Belum dibaca. saya baca. Sampai akhir masa jabatan. Kemudian surat kepada koperasi ini 2 kali ya Pak ya, di bulan Juni dan di bulan Agustus 2015. Saya nggak ingat itu, Pak. Itu nggak ingat semua ya? Udah lama, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Ya, saksi yang lain juga diperiksa juga Pak, kejadian 2014, Ya. 2015, dan mereka bisa jelaskan. Tidak seperti Bapak lupa semuanya gitu. Iya, mohon Ya maaf kan? untuk Cuma itu. Bapak sendiri aja, sekian banyak saksi yang kami periksa di persidangan ini, cuma Bapak sendiri yang lupa selalu. Iya kan? Saksi yang lain juga ada juga, saya yakin seusia Bapak, ya kan? Bisa mampu menjelaskan dengan baik. Tidak mereka bilang lupa-lupa. Ya. Mohon maaf untuk Bapak, iya kan? Dirjen juga ada juga yang kita periksa di sini, ya kan? Penjelasannya jelas. Tidak ada yang bicara lupa, Pak. Hanya Bapak yang bicara lupa hari ini. Ya, itu pertanyaan saya. Ada surat Juni 2015, kemudian ada Agustus 2015 kepada Koperasi Kartika. Kita ingin ketahui kenapa 2 kali suratnya ini, apa sebabnya? Faktor apa kemudian di bulan Agustus 2015 kemudian Bapak menerbitkan surat lagi kepada Kartika, Koperasi Kartika? Sekali lagi saya mohon maaf, saya nggak ingat, Pak.